yang tidak dimiliki oleh siapapun yang ada di muka bumi ini, hanya Nabi Muhammad SAW. Dan waktu itu ketika ibunda Nabi SAW ingin melahirkan Nabi Muhammad SAW, itu ditemani dengan 4 wanita. Ketika ingin lahir ibu Nabi Muhammad, itu ditemani oleh 4 wanita. Pertama siapa? Fatimah. Yang kedua siapa? Thuwaibatul Aslamiyah. Kemudian yang ketiga Ummu Aiman. Dan yang keempat yaitu Syafa. Ini 4 wanita yang menemani ibu Nabi ketika ingin melahirkan. Sekali lagi kita ulangkan, yang pertama siapa? Yaitu Fatimah. Yang kedua Thuwaibatul Aslamiyah. Yang ketiga Ummu Aiman. Dan yang keempat Syafa. Dan ketika ingin melahirkan ibu Nabi dan lahirlah Nabi Muhammad SAW, waktu itu Fatimah yang ikut melahirkan mengatakan apa? Subhanallah, aku tidak pernah melihat lahiran sebagaimana lahirnya Muhammad. Kenapa? Karena ketika dilahirkan, subhanallah, cahaya yang sangat indah, cahaya yang luar biasa yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad SAW, yang mana ini sudah pernah dilihat oleh ibunya Nabi Muhammad SAW di dalam mimpinya, yang mana sampai dikatakan cahaya itu sampai ke negeri Busra, sampai ke Busra atau di negeri Syam. Dan betul, subhanallah, cahaya itu sangat hebat, luar biasa. Dan juga apa, ketika lahir kata Fatimah, Nabi Muhammad SAW waktu asurrah sudah terputus daripada apa? Ikatan pusarnya. Ada orang lahir, ketika lahir ikatan pusar sama orang tuanya udah terputus, tidak ada. Hanya Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, lagi apa? Dikatakan maktunan. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, Nabi pun sudah terkhitan, sudah disunat. Subhanallah, subhanallah. Inilah Nabi Muhammad SAW. Bahkan apa, ketika lahir dikatakan juga makhulan. Nabi Muhammad sudah memakai berbeda. Apakah ada orang yang lahir seperti Nabi Muhammad, lahir langsung ada pakai celak, lahir langsung sudah terkhitan, lahir tali pusarnya sudah terputus? Tidak ada. Makanya dikatakan apa? Nabi Muhammad ini adalah manusia, tapi tidak seperti manusia yang lain. Subhanallah. Bahkan subhanallah dikatakan apa? 4 wanita ini tadi semuanya mendapatkan keberkahan. Keluarganya, anak-anaknya semua mendapat keberkahan. Dikarenakan ibu Nabi ketika ingin melahirkan Nabi Muhammad. Yang pertama Fatimah. Dikatakan Fatimah itu punya anak yang bernama siapa? Utsman bin Abil As. Utsman bin Abil As ini didoakan pemimpin pada kaumnya. Subhanallah, ketika Utsman bin Abil As sudah meranjak dewasa, maka Utsman bin Abil As waktu itu betul-betul menjadi pemimpin pada kaumnya. Kemudian subhanallah lagi apa? Yang kedua Ummu Aiman. Batul Aslamiyah. Ini Thuwaibah tadinya budak. Thuwaibah tadinya budak. Budaknya siapa? Thuwaibatul Aslamiyah. Budaknya siapa? Abu Lahab. Dan waktu itu apa? Thuwaibah memberikan kabar bahwasanya telah dilahirkan Muhammad. Datang kepada Abu Lahab dengan berkat lahir Nabi Muhammad, ini Thuwaibah dibebaskan. Yang tadinya budak, kemudian dibebaskan, merdeka, tidak menjadi budak lagi. Bahkan subhanallah, yang membebaskannya Abu Lahab, yang sudah jelas-jelas dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penghuni neraka, cuman dikarenakan senang di hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab mendapatkan keringanan. Di setiap hari Seninnya mendapatkan keringanan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai dikatakan apa? Itu Abu Lahab bisa minum dari jari-jarinya. Setiap hari Senin apa? Abu Lahab dapat keringanan dan minum dari jari-jarinya. Subhanallah. Bagaimana kita? Bagaimana yang sekarang kita berkumpul senang karena Nabi Muhammad? Kalau seandainya Abu Lahab sudah jelas yaitu akan masuk ke dalam nerakanya Allah, bahkan turun ayat, turun surah yang menjelaskan bahkan menjadi apinya neraka. Tabbat yada abi lahabil ma
sayasla naran amra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Ini ayat menjelaskan tentang siapa? Abu Lahab, yang benar-benar menjadi penghuni neraka. Tapi apa, subhanallah, karena senang hari lahir Nabi Muhammad, maka dia mendapat keringanan dan bisa minum dari jari-jarinya. Subhanallah. Dan juga pernah kita dengar dari guru kita Al Habib Hamid Najib bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim, lihat setiap acara maulid itu biasanya ada yang namanya hadrah. Ya, hadrah, atau di sini sebut apa? Rabbana atau yang lain. Ini mukul turbangan untuk siapa? Menyambut siapa? Menyambut Nabi Muhammad. Senang dengan Nabi Muhammad. Maka apa? Orang yang menabuh hadrah atau yang memukul hadrah, terbangan, senang karena Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad, dia akan mendapatkan kemuliaan. Kalau seandainya Abu Lahab senang, yang sudah jelas masuk neraka, bisa minum dari jari-jarinya air, bagaimana orang yang senang sama Nabi Muhammad, memang betul-betul menyambut hari lahirnya Nabi Muhammad, maka dia jangankan air, dari jarinya bisa keluar madu, dari jarinya bisa keluar apa yang dia inginkan. Subhanallah, Masya Allah, tim hadrah yang memberikan semangat untuk kita, yang memberikan kita lebih apa? Giat lagi untuk mendengarkannya. Luar biasa. Semoga tim hadrah pun mendapat kemuliaan tersebut. Masyarul hadirin rahimakumullah. Thuwaibah pun dibebaskan oleh Abu Lahab. Kemudian yang ketiga, yaitu Ummu Aiman. Ummu Aiman ini punya anak. Kemudian Ummu Aiman ini sebelum punya anak, dia menikah sama sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Harithah. Kemudian punya anak yang bernama Usama bin Zaid bin Harithah. Usama bin Zaid bin Harithah pun juga mendapat keberkahan. Ayahnya dapat keberkahan, anaknya pun mendapat keberkahan. Waktu itu apa? Anaknya langsung dipilih oleh Nabi Muhammad SAW menjadi apa? Menjadi pemimpin pada kaumnya. Maka waktu itu yang ikut pada Usama bin Zaid, di belakang Usama bin Zaid siapa? Yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, menjadi apa? Menjadi pengikut daripada panglima perang yang dipimpin langsung oleh Usama dan yang dipilih langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Usama sendiri itu mendapatkan gelar yang hebat, yaitu apa? Hibbu Rasulillah, kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu lahir Nabi semuanya mendapat kemuliaan, mendapat keberkahan. Kemudian yang terakhir siapa? Syafa juga waktu itu punya anak. Anaknya Masya Allah mendapat keberkahan juga. Siapa anaknya? Yaitu Abdurrahman bin Auf. Kenal siapa Abdurrahman bin Auf? Sahabat Nabi yang paling kaya raya. Kaya raya Abdurrahman bin Auf, bahkan sampai dikatakan kekayaannya Abdurrahman bin Auf sekarang ini, kalau seandainya ada orang kaya digabungkan semua untuk menandingin kekayaannya Abdurrahman bin Auf, itu tidak tertandingin. Tetap masih kayanya siapa? Masih kaya Abdurrahman bin Auf. Berkat apa? Berkat ikut ibunya melahirkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abdurrahman bin Auf juga termasuk apa? Yang mendapatkan kabar gembira akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, 4 orang yang ikut melahirkan Nabi Muhammad, keluarganya, dianya dan anak-anaknya semua mendapat keberkahan Nabi Muhammad SAW. Makanya siapapun orang yang mempunyai ikatan kepada Nabi Muhammad SAW, maka dapatkan keberkahan tersebut. Dan insya Allah kita semua yang hadir ini mempunyai ikatan kepada Rasulullah SAW dan mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Waktu itu Nabi masih bayi, butuh menyusu. Waktu itu ibunda Nabi susunya sedikit, tidak banyak. Kemudian Nabi pun disusukan kepada Thuwaibatul Aslamiyah. Dan subhanallah, pada waktu itu kebetulan ada kelompok dari Bani Sa'ad datang. Kelompok dari Bani Sa'ad datang untuk apa? Memang datang untuk menyusin orang-orang yang ada di kota Mekah. Dan waktu itu rombongan datang, dan daripada rombongan itu ada wanita yang paling miskin,
Ada wanita yang paling susah, yaitu Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah datang bersama rombongan, dan waktu itu Halimatus Sa'diyah bersama lakinya dan anaknya dan bersama satu onta. Bahkan sampai dikatakan ini Halimatus Sa'diyah orang yang paling terlambat datangnya. Semua waktu itu kelompok sudah jalan duluan, tinggal Halimatus Sa'diyah. Bahkan sampai dikatakan ontaknya pun datang terlambat. Ontaknya pun tidak mampu, lemah, kurang makan, miskin, tidak ada apa-apa, kurang makan. Maka apa? Waktu itu Halimatus Sa'diyah datang, bahkan apa, ontaknya paling terakhir. Tapi subhanallah, Allah pilih Halimatus Sa'diyah mendapatkan anaknya, yaitu anak Nabi Muhammad, mendapatkan anak daripada ibu Nabi Muhammad, Aminah, yang bernama Muhammad. Bahkan sebagian ahli sirah mengatakan, oh ini Halimah tidak, waktu itu semua dari Bani Sa'ad tidak ada yang mau memilih Nabi Muhammad. Tidak ada yang mau memilih Nabi Muhammad, karena waktu itu Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim. Maka waktu itu tidak ada yang memilih Nabi Muhammad. Tapi dijawab oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, bukan tidak dipilih, akan tetapi tasabakat, semua yang datang berlomba-lomba ingin mengambil Nabi Muhammad. Dan waktu itu dilihat oleh ibu Nabi, yang pantas untuk menggendong Nabi Muhammad, yang pantas untuk menyusui Nabi Muhammad, ternyata adalah Halimatus Sa'diyah. Kenapa? Karena waktu itu Halimatus Sa'diyah menggendong Nabi, mengangkat Nabi, memeluk Nabi, seakan-akan ini adalah anaknya. Seakan-akan ini adalah anaknya, tidak seperti wanita yang lain. Maka waktu itu ibunya Nabi Aminah percaya kepada Halimatus Sa'diyah, kemudian dikasihlah kepada Halimatus Sa'diyah, wahai Halimah, kau boleh menyusukan anakku ini. Kemudian subhanallah, Halimatus Sa'diyah mendapatkan izin dan membawa Nabi Muhammad SAW ke kampungnya, yaitu Bani Sa'ad. Ketika di perjalanan, subhanallah, apa yang terjadi? Ibu Halimatus Sa'diyah dan lakinya waktu itu setiap perjalanan mendengarkan salam. Di perjalanan mendengarkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Siapa yang memberikan salam? Batu-batu, pohon-pohon yang di kota Mekah itu semua mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Padahal waktu itu Nabi Muhammad masih bayi, belum diangkat menjadi nabi, tapi batu-batu di kota Mekah itu sudah mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tadi ketika Halimah datang ke kota Mekah, itu yang paling lambat datang, yang paling terakhir datang. Tapi kepulangannya dari kota Mekah itu tadi ontak yang terakhir kali jalannya, tiba-tiba yang paling depan jalan, yang lebih semangat dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan sampai ditanya oleh kaum Bani Sa'ad kepada Halimah, wahai Halimah, apakah engkau ketika di Mekah membeli ontak yang baru? Oh enggak, aku tidak membeli ontak yang baru. Bagaimana bisa ontak engkau lebih cepat? Bagaimana bisa ontak engkau yang tadinya lemah sekarang semangat? Subhanallah. Kenapa? Karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ini Nabi Muhammad membawa keberkahan. Sehingga apa? Sehingga waktu itu lakinya Halimatus Sa'diyah mengatakan kepada Halimah, wahai Halimah, ini bayi penuh keberkahan, ini bayi membawa keberkahan. Sesampainya di kota, sesampainya di kampungnya di Bani Sa'ad, itu tadi paciklik, kering semua, tidak ada air, semua tidak ada air, kering, hewan-hewan pun tidak bisa menyusukan. Tapi subhanallah, ketika datang Halimah dan membawa bayi Nabi Muhammad SAW, yang tadinya hewan-hewan tidak bisa menyusu, akhirnya bisa menyusui anak-anaknya. Yang tadinya kering, tiba-tiba ada air, nggak tahu dari mana. Subhanallah, ini membawa keberkahan. Nabi Muhammad membawa rahmat, Nabi Muhammad membawa keberkahan. Maka dari situ apa? Mari kita muliakan hari lahirnya Nabi Muhammad. Mungkin kita tadi barusan mendengar daripada ketua masjid, kita alhamdulillah berkumpul, senang, asyik, bahagia, kumpul untuk Nabi Muhammad. Ketua bingung, ini masalahnya ini lagi COVID, yang hadir jarang pakai masker. Ayo lo mau ngomong apa lo?
ketua mahaji bingung nanti besok didatangin. Tapi yakinlah subhanallah, segala sesuatu yang terikat sama Nabi Muhammad itu pasti akan membawa keberkahan. Begitu juga maulid Nabi Muhammad pasti akan membawa keberkahan, pasti akan membawa rahmat. Yang namanya virus corona akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Allah sudah katakan, aku tidak mengutus engkau ya Muhammad melainkan akan membawa rahmat. Yakin tidak? Yakin rahmat? Yakin virus corona hilang? Masa virus corona ngalahkan Nabi Muhammad? Masuk akal atau tidak? Virus corona hilang insyaallah. Virus corona tidak ada lagi insyaallah. Nisfu Sya'ban lewat, corona masih ada. Bulan Ramadan semua doa itu dikabulkan. Virus corona masih ada kalah bulan Ramadan. Malam Idan, malam hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Adha, virus corona masih ada. Karena juga malam dua malam mulia. Kemudian apa? Bulan haji, bulan yang mulia, corona masih ada. Bulan haji sudah lewat. Muharram, bulan mulia, kalah juga. Hebat banget corona. Hebat banget Hebat nggak corona? Hebat. Ada yang bisa ngalahin corona sekarang? Masya Allah. Bahkan saking takutnya sama corona itu lucu kadang-kadang Bapak Ibu. Lucu. Pernah berpikir enggak coba sekarang kita ngajak pikir. Ada orang ketika sekarang mungkin sudah biasa sekarang. Waktu baru-baru bagaimana corona datang? Takut. Mau keluar rumah takut. Mau ngumpul sama orang takut. Mau apa-apa takut. Ada wanita takut juga. Takut juga keluar rumah. Pakai masker. Tapi subhanallah, yang kita sedih itu apa? Keluar rumah pakai masker, auratnya dibuka. Banyak dak? Kan banyak, sekarang pun masih banyak wanita memakai masker, pakai jilbab. Pakai jilbab atau tidak? Tidak juga. Pamer. Ini takutnya sama corona apa takutnya sama Allah ya? Kira-kira takutnya sama siapa? Takut sama corona apa takut sama Allah? Ada juga subhanallah pakai maskeran, sholat lewat terus. Tidak takut, biasa baik. Ini dunia terbalik nih berarti ya udah ya. Ini menunjukkan akhir daripada akhir zaman. Takut sama makhluk yang tidak kelihatan oleh mata, tapi lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk sama seperti kita makhluk. Orang terkena corona mati, meninggal. Alhamdulillah. Selesainya di dunia, meninggalnya bisa meninggal syahid. Tapi kalau orang yang melanggar perintah Allah meninggal, tidak sempat taubat. Kira-kira matinya bagaimana ini? Mati baik atau tidak? Tidak. Melanggar perintah Allah. Kalau dia tidak taubat, kalau dia melanggar perintah Allah, maka tempatnya di dalam neraka Allah. Sudahlah, ikutin protokol, jalanin majelis tetap majelis, maulid tetap maulid, sholat tetap sholat, jangan ditinggalkan. Ini yang harus kita lakukan sekarang. Takutlah kepada Allah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Takutlah, jaga diri kalian, jaga diri keluarga kalian dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut sama corona, tapi ikutin protokol, ikutin prosedur, jalanin terus. Takut sama Allah. Yang namanya kematian itu sudah jelas pas orang sedang mati. Orang senang mati. Orang tidak senang mati. Orang sakit mati. Orang tidak sakit mati. Orang kaya mati. Orang miskin. Orang punya mobil. Orang tidak punya mobil. Semua mati. Ada yang tidak mati di dunia ini?
Kaya, senang, miskin, susah, ndak susah, punya istri, ndak punya istri, semua selesai, mati semua nanti. Yang kaya, ndak kaya, yang punya mobil, ndak punya mobil, rumahnya satu sama, kuburan, nggak ada beda. Nanti bedanya paling keramiknya di atas ya. Itu doang bedanya. Kuburan sama, masuk tanah sama, ndak ada beda. Itu jadi sudah. Dan yakin bahwasanya bulan Maulid bulan yang mulia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Dengan insyaallah berkah Maulid Allah angkat virus corona dan Allah jauhkan kita daripada virus corona. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika umur Nabi 2 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu diajak kembali oleh Halimatus Sa'diyah, dibawa ke Makkah, ditemukan lagi kepada ibunya. Dan waktu itu Halimatus Sa'diyah tidak mau berpisah dengan Nabi, tidak mau berpisah dengan Nabi, dan rasa rindunya sangat kuat. Sehingga waktu sesampainya di kota Mekah, subhanallah, waktu itu kota Mekah sedang ada virus. Ada virus, kemudian apa? Halimah mengatakan kepada ibu Nabi, wahai ibunda Nabi, biarkan Muhammad bersamaku lagi. Dan subhanallah, waktu itu ibu Nabi memberikan izin kepada Halimah, sudah, baiklah, bawalah lagi. Kemudian Nabi dibawa lagi oleh Halimah. Kenapa? Karena Halimah tidak mau berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lama dari situ ketika umur Nabi 4 tahun, waktunya Halimah mengembalikan Nabi Muhammad. Sampai di kota Mekah, kemudian Nabi diasuh lagi oleh ibunya yang bernama Aminah. Dan tak lama dari situ Nabi Muhammad SAW diajak ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya. Karena Nabi Muhammad waktu itu lahirnya dalam keadaan apa? Yatim. Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim, maka ibu Nabi ingin mengajak Nabi berziarah ke makam ayahnya dan berziarah ke kota Madinah untuk menemui saudara-saudara ayahnya. Kemudian subhanallah, waktu itu ibu Nabi pergi bersama Muhammad SAW yang masih umurnya 6 tahun, dan juga yang ikut bersamanya yaitu Ummu Aiman, dan bersama 2 onta. Dibawa untuk apa? Untuk berziarah. Sesampainya di makam Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad sedih. Itu Nabi Muhammad nangis. Kenapa Nabi Muhammad tidak pernah berjumpa dengan ayahnya? Nabi Muhammad tidak pernah kenal bagaimana muka ayahnya. Maka waktu itu Nabi memegang batu-batu yang ada di kuburan. Subhanallah, selesai ziarah, ibunya pun melanjutkan perjalanan. Maka Nabi pun diajak perjalanan. Ketika di pertengah jalanan, sesampainya di Abwa, ibu Nabi Muhammad sakit. Ibu Nabi Muhammad sakit. Dan waktu itu hanya orang 3, ibu Nabi, Ummu Aiman, dan Muhammad SAW yang masih umurnya 6 tahun. Sakit ibu Nabi Muhammad, sehingga apa? Sudah dekat mati, sudah dekat meninggal. Kemudian ibunya mengatakan, in sahha ma absartu fil manami fa anta mab'utsun 'alal 'anami. Kalau memang betul apa yang aku lihat di dalam mimpiku, maka memang betul engkau ini diutus untuk semua manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, apa yang diucapkan oleh ibu Nabi Muhammad sebelum wafatnya Nabi Muhammad itu betul terjadi. Sekarang Nabi menjadi pemimpin semua di dunia bahkan maupun di akhirat. Nabi menjadi pemimpin semuanya, subhanallah. Kemudian wafatlah ibu Nabi Muhammad SAW, dan waktu itu tidak ada orang. Siapa yang menguburkannya? Yaitu Ummu Aiman. Tidak ada alat. Alatnya dengan apa menguburkan? Dengan seala kadarnya, seadanya. Bahkan waktu itu dikatakan apa? Nabi Muhammad ngikut menggali kuburan untuk ibunya. Ini anak kecil yang baru 6 tahun, tadinya ditinggal ayahnya, kemudian ibunya pun meninggalkannya. Kalau anak yatim banyak, anak yatim piatu banyak, tapi adakah anak yatim piatu yang ikut menguburkan ibunya? Sehingga waktu itu Ummu Aiman menangis, tidak kuat melihat Nabi Muhammad yang ditinggal oleh ayahnya, kemudian ditinggal lagi oleh ibunya. Maka kata Ummu Aiman, wahai Muhammad, engkau tunggu di situ, biarkan aku yang menguburnya. Tidak kuat Ummu Aiman. Kemudian dikuburlah ibu Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad baka nangis. Nabi Muhammad ditinggal ayah, ditinggal ibu, subhanallah. Kemudian Nabi Muhammad diajak lagi ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, paman Nabi bertanya, Abdul Muthalib bertanya, wahai Ummu Aiman, mana ibu Nabi Muhammad? Mana ibunya? Ibu Nabi meninggal, wahai Abdul Muthalib. Bahkan Muthalib pun menangis. Kemudian Rasul menangis lagi, terus menangis. Ini tidak sekali. Pertama Nabi sudah ditinggal oleh ayahnya, kemudian Nabi ditinggal lagi ibunya. Ketika itu diasuh oleh pamannya, tidak lama lagi dari situ pamannya pun meninggal. Diasuh lagi oleh kakeknya, meninggal. Kemudian diasuh lagi oleh pamannya, kemudian pamannya pun juga akhirnya meninggal. Berapa kali Nabi ditinggal? Bahkan sesudah menikah Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidatuna Khadijah, Nabi pun ditinggal oleh Sayyidatuna Khadijah. Berapa kali Nabi ditinggal? Waktu itu sudah punya anak, anaknya pun meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Nabi selalu ditinggal. Sedih hidup Nabi, penuh dengan kesedihan. Makanya kalau dikatakan siapa Nabi yang paling berat cobaannya, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang paling besar cobaannya. Belum lagi dari perperangannya, belum lagi dari musuh-musuhnya. Bahkan Nabi Muhammad pun juga berapa kali dilempar sampai Nabi Muhammad SAW itu dikatakan pelipisnya pecah, giginya patah, dilemparin, bahkan kotoran setiap hari dilemparkan di rumah Nabi Muhammad. Untuk siapa Nabi Muhammad melakukan ini? Untuk kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Inilah perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Itu Nabi Muhammad adalah Nabi yang mulia. Karena kenapa? Karena banyak ujian dan cobaannya. Nabi Musa mendapat ujian, Fir'aun. Nabi Muhammad juga mendapatkan ujian. Siapa? Abu Jahal. Ketika matinya Fir'aun taubat, tapi Abu Jahal ketika mati tidak taubat, sombong bahkan. Sampai Nabi mengatakan, Fir'aun umati asyaddu min Fir'aun Musa. Fir'aun di zaman umatku ini lebih dahsyat daripada Fir'aunnya Musa. Subhanallah. Perjuangan demi perjuangan. Belum lagi Nabi Muhammad SAW pernah merasakan kelaparan. Kalau kita mungkin tidak makan 3 hari, tidak mungkin. Kita tidak makan 3 hari itu tidak mungkin. Tapi Nabi Muhammad 3 hari tidak makan. Bahkan apa? Pernah Nabi Muhammad diusir dari kota Mekah. Semua Nabi Muhammad dan bersama sahabat-sahabatnya kemana? Ke Syi'ib Abi Thalib. Di Syi'ib Abi Thalib dikatakan berapa lama? 3 tahun. Di situ di Syi'ib Abi Thalib Nabi Muhammad kelaparan. Nabi Muhammad sedih. Kenapa? Karena waktu itu sahabat kelaparan semua. Bahkan sampai dikatakan apa yang dimakan oleh Rasulullah? Yang dimakan oleh Rasulullah rumput. Rumput yang dimakan oleh Rasulullah. Pernah kita berpikir mau kita makan rumput? Tak mau. Makan nasi makan sayur lagi kurang. Nak makan yang lemah ini Nabi Muhammad apa? Tak kasih makanan. Rumput pun dimakan oleh Rasulullah waktu itu. Sebagian riwayat mengatakan seperti itu. Subhanallah, begitulah indahnya Nabi Muhammad. Belum lagi cerita-cerita yang lain. Bahkan subhanallah, sebelum kita tutup ada satu cerita. Cerita Nabi Muhammad SAW ketika sudah berdakwah dan semua orang masuk Islam. Ketika berdakwah semua orang sudah masuk Islam di kota Madinah. Kecuali ada satu orang. Jadi Bani Ansor waktu itu sudah masuk Islam semua. Tinggal satu orang yang belum masuk Islam. Dikatakan siapa namanya? Yaitu Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh ini kakek-kakek tua yang belum masuk Islam di kota Madinah. Bahkan dia punya anak semuanya sudah masuk Islam. Keluarganya semua masuk Islam. Kerjaannya setiap hari apa? Hanya menyembah patung. Hanya menyembah patung. Jadi dia punya anak bernama Mu'adz bin Amr bin Jamuh. Ini Mu'adz bingung, malu dia sama orang kota Madinah. Kenapa malu? Karena orang di kota Madinah semuanya sudah masuk Islam. Tinggal dia yang belum masuk Islam. Jadi anaknya berpikir bagaimana caranya nih supaya ayah dia tadi masuk Islam. Jadi kapan sudah malam tiba, ini anaknya Mu'adz
datang ke tempat ayahnya menyembah patung. Jadi orang dahulu itu macam-macam. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah hewan, bahkan ada yang menyembah apa? Batu. Dapat batu bagus disembah. Lagi jalan nemu batu yang bagus lagi, batu yang tadi yang disembah dibuang, ambil batu yang baru. Subhanallah, ini orang-orang terdahulu, orang-orang jahiliyah. Jadi subhanallah, waktu itu Amr bin Jamuh termasuk orang yang belum masuk Islam. Kemudian anaknya tadi Mu'adz bin Amr bin Jamuh datang ke mana? Tempat ayahnya nyembah Tuhannya. Diambil patungnya, Tuhannya diambil. Kemudian dibawa pergi. Mau di kemana nih patung kira-kira? Mau dibuang. Mikir nih patung mau gua buang kemana nih? Jalan, akhirnya apa? Nemulah tempat sampah. Kemudian patung tadi dilempar ke tempat sampah. Subhanallah. Selesai. Balik dia senang. Dia mikir pasti besok ayahku nyari. Subhanallah, ketika pagi, yang namanya orang biasa nyembah Tuhannya, datang dia ke tempat ibadahnya. Kaget. Kenapa kaget? Tuhannya hilang. Tuhan yang mau disembahi kaget dia, mana Tuhanku katanya. Marah-marah dia. Kalau orang pinter, kalau orang itu cerdas, dia mikir, masa Tuhan bisa hilang? Masa patung bisa kan mikir semestinya. Tapi apa? Ini Amr bin Jamuh belum dapat hidayah, belum masuk Islam, malah dia marah. Nanya kepada anaknya, mana patung? Mana Tuhanku katanya. Tidak tahu katanya. Akhirnya dia cari kota Madinah. Dia cari. Akhirnya apa? Pas dilihat patungnya ada di mana? Tempat sampah. Ya katanya, Tuhanku kok ada di tempat sampah. Akhirnya apa? Patungnya diambil, dibawa balik. Patungnya diambil, dibawa untuk apa patungnya dibawa balik? Kira-kira patungnya dibawa balik untuk apa? Untuk dicuci dulu. Patungnya dicuci dulu, dimandiin dulu. Kan dari tempat sampah. Sudah dicuci, sudah disabuni, sudah dimandiin, ditaruh baru disembah. Subhanallah. Ini orang nambah sakit ya. Bukan nambah dapat hidayah. Semestinya kalau seperti ini kan dia mengerti, masa Tuhan dimandiin, masa Tuhan dicuci, masa Tuhan dibawa-bawa, kan seperti itu. Tapi yang namanya belum dapat hidayah. Kata anaknya, waduh, gagal nih. Besok malamnya diambil lagi patung, dibawa lagi. Mau dilempar kemana bingung. Tempat sampah sudah tahu. Akhirnya di perjalanan apa? Nemu tempat kotoran. Tempat kotor, patung tadi, Tuhan yang disembah tadi dilempar ke tempat kotoran tersebut. Akhirnya apa? Balik. Seperti biasa, pagi-pagi ayahnya pengen menyembah patungnya. Dicari mana patung? Mana Tuhan? Tuhannya hilang lagi. Tuhan baca hilang. Tapi apa, belum masuk Islam, belum dapat hidayah. Dicari lagi, ya Tuhan kok dicari-cari ya. Cari lagi keliling, dia nyari, dapatlah di tempat kotoran. Bawanya balik patung tadi, dicucinya lagi, dimandinya lagi. Belum dapat hidayah, disembahnya lagi. Bukan malah nambah pinter, enggak, tapi malah kurang IQ ya. Setelah itu apa yang terjadi? Dia nambah parah lagi. Dia ambek tali dikibet patung tadi. Nah, kau sudah kukibet, jangan kemana-mana. Kalau sudah kibet jangan kemana-mana. Sudah dikibet, tinjau pedang lagi. Patungnya dikasih pedang. Ini patung, pedang. Kalau ada yang mau mengambil engkau gunakan ini pedang. Kira-kira nambah waras atau tidak waras? Nambah tidak waras. Patung kok diajak ngomong, disuruh gunain pedang, kira-kira bisa? Tidak bisa. Makanya disuruh apa? Dikibet maki tali supaya apa? Supaya pedangnya tidak jatuh. Aduh, kata anaknya, gagal lagi. Subhanallah. Malam-malam anaknya bingung. Ini harus kubuang di tempat yang paling hina katanya. Tempat sampah tidak mempan, di tempat kotoran tidak mempan juga.
Akhirnya apa? Bawa patung lagi, teko tali-tali dan pedangnya dibawa oleh anaknya. Di pertengahan jalan anaknya lihat ada bangkai anjing. Ada bangkai anjing. Nah katanya ini bangkai, ada tali. Mikir dia, sudahlah, kukibet belah. Jadi patungnya tadi dikibet sama bangkai anjing. Hebatnya. Ayo mada ini be, tak lemak katanya. Subhanallah, lagi di depannya ada sumur tua. Dibawa, digantungilah dengan tali tadi, patung diikat dengan bangkai anjing terus digantungin. Nah kau sudah, kau mada habis ini tidak mempan juga katanya. Sudah, subhanallah, pagi-pagi seperti biasa bapaknya nak nyembah Tuhannya, hilang lagi Tuhannya. Pening pala bapaknya 3 kali hilang. Datang ke tempat sampah tak dapat, datang ke tempat kotoran tak dapat, sampailah dia nemu apa, sumur tua tadi. Pas dilihat apa, no katanya, Tuhan aku terkibat sama bangki. Tak ada Tuhan terkibat sama bangki pula katanya. Masa Tuhan tak mampu apa-apa? Kalau engkau ni Tuhan, kau pasti mampu. Akhirnya Pak, dia dapat hidayah. Kalau engkau ini Tuhan, pasti engkau mampu, tapi ini engkau tak mampu apa-apa katanya. Berarti engkau ini bukan Tuhan. Allah dapat hidayah, akhirnya dia masuk Islam dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian masuk Islam di tangan Nabi Muhammad. Kemudian tak lama dari situ apa? Mulailah perperangan. Akhirnya Amr bin Jamuh ikut berperang. Ketika berperang akhirnya Amr bin Jamuh pun meninggal dunia dalam keadaan syahid, dibunuh di dalam perperangan. Subhanallah. Inilah perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan intinya ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, jangan kita keluar dari masjid ini kecuali kita bertambah rasa rindu kepada Nabi Muhammad. Bayangin bagaimana perjuangan Nabi Muhammad. Bayangin sudah sampai mana kita cinta sama Nabi Muhammad. Sudah sampai mana kita mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Kalau kita cinta kepada Allah, syaratnya kita harus cinta kepada Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, jikalau mereka cinta kepada Allah, maka ikutilah engkau, ikutilah aku, kata Rasulullah SAW. Jadi salah satu contoh kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, cinta kepada Allah, yaitu ngikut Nabi Muhammad. Baik dari kewajiban, baik dari sunnah-sunnah, baik dari siwak. Ini kalau ditanya siwak, mungkin dari kita banyak yang enggak menggunakannya. Tahu siwak? Ada siwak? Apa ini siwak? Apa ini siwak? Sikat gigi Nabi Muhammad. Berapa banyak kira yang maki sekarang? Kalau kita belajar di Darul Mustafa bersama guru kita Habib Umar, kalau tidak bawa siwak, lebih baik tidak belajar, istilah kata itu. Saking mulianya siwak, sunnah Nabi Muhammad yang hampir hilang. Pakaian kita, ikutin pakaian Nabi Muhammad. Hari Jumat jangan lupa pakai gamis, pakai warna putih, pakai sorban, tak apa-apa, pakai peci warna putih. Ikutin sunnah Nabi Muhammad. Ikutin Nabi Muhammad dari segala sesuatu. Nabi Muhammad makan bagaimana, Nabi Muhammad minum bagaimana, Nabi Muhammad tidur ngadep kemana, ikutin. Makanya sekarang enak orang-orang kafir mencaci Nabi Muhammad, enak orang-orang kafir menghina Nabi Muhammad. Sekarang tahu kejadian besar di bulan Rabiul Awal, di bulan lahirnya Nabi Muhammad, ada orang yang mencaci Nabi Muhammad. Ya, bagaimana hati kita ketika mendengar Nabi Muhammad dicaci? Di Prancis ada satu anak umur 18 tahun. Ketika mendengar nabinya dihina, ketika mendengar nabinya dicaci, itu enggak diam, enggak nerima. Yang menghina siapa? Gurunya. Pulang dari sekolah, di jalan habis gurunya. Diapain? Diapain gurunya? Penggal, dipanjang, potel kepalanya. Itu baru cinta sama Nabi Muhammad. Sekarang tanya sama diri kita, ketika Nabi Muhammad dicaci nangis atau tidak? Ketika Nabi Muhammad dihina diam atau tidak? Di mana kita sekarang? Ainal muslimin?
Kemana kita kaum muslimin? Ini maulid Nabi Muhammad. Untuk kita kenal perjuangan Nabi Muhammad. Kapan kita nangis untuk Nabi Muhammad? Tanya sama diri kita. Sudahkah kita menangis untuk Nabi Muhammad? Berapa kali kita menangis untuk Nabi Muhammad? Sudahkah kita rindu sama Nabi Muhammad? Nanti kita mau masuk surga katanya. Tapi jauh dari Nabi Muhammad. Orang yang akan masuk surga itu orang yang bersama Nabi Muhammad. Orang yang cinta sama Nabi Muhammad. Makanya ada satu sahabat bertanya sama Rasulullah. Satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat itu terjadi ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, wa ma'adatta laha, apa yang kau sudah siapkan? Dia jawab, ya Rasulullah, la syai', tidak ada yang aku siapkan ya Rasulullah, illa inni uhibballaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, kecuali aku ini cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain kecuali apa? Cinta kepada Allah dan cinta Rasulullah. Tidak ada yang aku siapkan. Waktu itu Sayyidina Anas mendengar jawaban Rasulullah, apa kata Rasulullah SAW? Idzan anta ma'aman ahbabta, maka engkau itu akan bersama orang yang engkau cintai. Maka engkau itu akan bersama orang yang engkau cintai. Siapa yang dicintai? Allah dan Rasulnya. Maka Sayyidina Anas mengatakan, fama farihtu bi syai' farahna bima yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku ini tidak pernah ngerasakan senang. Tidak pernah merasakan senang sama sekali kecuali ketika aku mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Tanya sama diri kita, sudahkah kita cinta sama Rasulullah? Waktu itu Sayyidina Anas ketika Rasul mengucapkan perkataan itu, kata Sayyidina Anas, fa anna uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar. Kata Sayyidina Anas, aku adalah cinta kepada Rasulullah, aku juga cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, aku juga cinta kepada Sayyidina Umar. Wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum, dan aku mengharap dikumpulkan bersama mereka karena cintaku kepada mereka. Wa illam a'mal mithlim a'malahum, walaupun aku tidak pernah beramal seperti apa yang diamalkan oleh mereka. Itulah kalau sudah cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tanya, sudahkah kita cinta sama Rasulullah? Bagaimana siwaknya kita? Sudahkah kita sama Rasulullah? Bagaimana kita mengaji? Kalau kita tanya, bagaimana cinta kita sama Rasulullah? Bagaimana salawat kita sama Nabi Muhammad? Berapa kali kita salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, maka dengan itu, bila kita selalu mengkoreksi diri kita, kekurangan-kekurangan kita, sebab banyaknya orang-orang kafir yang berani menghina Nabi Muhammad, itu semua kembalinya kepada kita. Apa sebabnya orang kafir berani? Karena dilihat orang Muslim tidak ada yang benar-benar kepada Nabi Muhammad, tidak ada yang benar-benar dengan menjalankan perintah Allah, tidak ada yang benar-benar menjalankan perintah Nabi Muhammad, atau banyaknya yang rusak. Bahkan sebagian muslim, bagi sebagian muslimat, mereka malah mencontoh musuh-musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari rahimakumullah, dan semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita dapat sampaikan insyaallah. Dengan ini hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak nanti kita akan dikumpulkan kembali bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita tutup, sebelum kita baca doa, ini ada permintaan supaya corona hilang. Kalau anak pribadi, yakin corona itu tidak ada lagi sudah. Ini pribadi ya, bukan umum. Tapi tetap kita ikutin apa yang dikatakan oleh pemerintahan, WHO dan yang lain-lain, ikutin pemerintahan, ikutin
Yang paling terpenting supaya hilangnya corona, kuatkan iman kita. Iman kita, tinggalkan maksiat. Kuatkan iman kita, tinggalkan maksiat. Jaga keluarga kita dari maksiat. Karena kenapa banyak dari kita sekarang yang tidur megang handphone. Banyak dari kita jangan megang handphone sebelum tidur. Sebelum tidur pegang Al-Quran, baca zikir. Bulan Maulid, kalau orang-orang terdahulu keluar Maulid dia mimpi Nabi Muhammad. Orang dahulu keluar Maulid dia langsung rindu sama Nabi Muhammad. Kita contohin, cintai Nabi Muhammad. Jadi apa? Pertama tadi kuatkan iman kita, tinggalkan maksiat, cinta sama Nabi Muhammad. Cinta dengan Nabi Muhammad berarti apa? Perbanyak salawat. Terakhir lagi, jangan bulan 12 Rabiul Awal atau jangan tanggal 12. Jangan. Besok Maulid ramikan lagi. Sampai 60. Nah, dilanjut lagi 20 malam. Puncak di Palembang. Di Palembang alhamdulillah tetap berjalan. Sampai bagaimana lanjutnya kita tengok. Insyaallah dengan ini berkah insyaallah. Virus corona malah hilang insyaallah. Maulid kuncinya di Maulid. Yakinlah wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, tanam itu ayat. Yakin dengan Maulid virus corona hilang. Maka dari situ intinya kuncinya sih kok dari kita. Jangan hadir tanggal 12 Rabiul Awal Kalau kemarin mungkin kita kenal yang namanya UAS, Ustadz Abdul Somad. Beliau ada videonya, mungkin antum-antum sudah dapat. Dia mengatakan subhanallah di Palembang, katanya ini muji kota Palembang. Karena waktu itu dia di Palembang. Di Palembang ada Maulid 40 malam, ada Maulid 20 malam lagi. Belum lagi ba'dal asar, belum lagi ba'dal zuhur, belum lagi ba'dal fajar atau ba'dal subuh. Maulid banyak. Bahkan bulan Rabiul Awal, bahkan sebelum Ramadan biasa orang ziarah-ziarah. Di Palembang ada ziarah kubro katanya. Bahkan di setiap malam ada majelis. Kalau seandainya ada orang Palembang masuk neraka, keterlaluan. Saking banyak kiai kalau masuk neraka keterlaluan. Nah, jadi apa kuncinya dari kita dewek. Nah begitu juga di Jambi ini ada 40 malam, dilanjutkan lagi 20 malam hadir. Ingat ikutin prosedur, ingat ikutin protokol. Yakin corona diangkat oleh Allah. Makanya cerita paling terpanjang 2020 yaitu libur paling panjang. 2020, tapi insya Allah dengan berkat Maulid Nabi Allah angkat virus corona, Allah jauhkan kita dari musibah, Allah jauhkan kita dari fitnah, Allah jauhkan kita dari semua penyakit zahiran. Allah madfa'anna al-bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'il fitan ma dhahara minha wa batan an baladina khassa Indonesia wa an buladil muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma aftah lana babal khair waj'alna min ahlil khair ya man wafaqa ala al-khair aanahum alayh wa ala kulli niyatin salihah ala man salafana salihun wa ala man bi Umar Muhammad bin Salim bin Hafid wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب أسئلة ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتهنا يا الله إنك أنت الرحيم فحسن بذي الجبر وتعسنا برب الملكوت وتوكلنا على هذه الأيام يسرع عنا من البلاء والوباء كرانا يسرع عنا البلاء والوباء كرانا يسرع عنا من البلاء والوباء كرانا والباشا إنك اللهم يا كافي البلاء اكفني البلاء قبل نزول السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم يا كافي البلاء اكفني البلاء قبل نزول السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم يا كافي البلاء اكفني البلاء قبل نزول السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله دوام سبحانك اللهم تهيل بالسلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل. Kepada panitia untuk dapat membagikan nasi kotak yang telah disiapkan oleh panitia, jangan ada yang pulang sebelum mendapatkan nasi kotak. Boleh makan di sini nantinya, boleh juga dibawa pulang.
لي خمسة أطفئ بها حر الوباء الحاطمة المصطفى ارتضى وبناهما خمسة أطفئ بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما وفاطمة بها هرول اصطفى هما وفاطمة يا لطيفا لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل والمسلمين يا ربنا يا ذا العلا بالمصطفى خير الملا ارفع عن الخلق البلاء فإنهم ضف أجمعين يا لطيفا لم يزل أتب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل أتب بنا والمسلمين واحمل لنيران الفتان واكفنا كل المحن وجد علينا بالمنان واكفي أداء المؤذين يا لطيفا لم يزل أتب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل أتب بنا والقطائر فالوروبا واجعل عيدانا كالهبا وانزر أنا والربا وكلنا عونا معين يا لطيفا لم يزل أتب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا وانظر إلى سلطاننا وانصره نصرا بينا ونك به أعداءنا واجعلهم في الغابرين